Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sukmawardhani. Kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Asuhan Kebidanan 1 Kehamilan. Nah, materi yang akan saya bahas di sini adalah mengenai pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya yang bisa terjadi pada ibu hamil trimester ketiga. Nah, yang namanya konseling itu harusnya ada kita menggunakan checklist ya. Nanti akan saya tunjukkan juga checklistnya, apa saja yang harus dilakukan saat kita melakukan konseling. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang materinya terlebih dahulu mengenai tanda bahaya trimester ketiga. Oke, pengertian dari trimester ketiga itu sendiri adalah di mana usia kehamilannya itu dimulai antara 28 minggu sampai 36 minggu atau aterm. Nah, untuk tanda bahaya itu sendiri pengertiannya adalah tanda-tanda yang mengindikasikan adanya bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan atau periode antenatal yang apabila tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi bisa menyebabkan kematian pada ibu. Nah, untuk tanda bahaya pada trimester 3 yang akan kita jelaskan nanti saat konseling apa saja, itu ada ini. Yang pertama ada perdarahan pervaginam ya. Apa saja perdarahan pervaginam yang bisa terjadi pada trimester ketiga kehamilan itu nanti kita jelaskan. Lalu ada juga sakit kepala yang hebat. Lalu ada bengkak pada wajah, kaki dan tangan, gerakan janin berkurang, pandangan mata kabur, keluarnya cairan pervaginam dan juga nyeri perut yang hebat. Ya. Yang pertama adalah tentang perdarahan pervaginam. Jadi kita nanti akan menjelaskan apa saja perdarahan pervaginam yang bisa terjadi pada kehamilan di atas 28 minggu ya, atau pada kehamilan lanjut. Nah, perdarahan pervaginam yang bisa terjadi pada umur kehamilan tersebut itu adalah bisa berupa solusio plasenta dan juga plasenta previa. Oke, untuk solusio plasenta sendiri nanti akan kita jelaskan ya. Ini di sini ada tertulis bahwa kalau secara teori solusio plasenta itu terjadi di atas umur kehamilan 22 minggu. Tapi kita bahasakan saja karena kita ini adalah fokusnya itu pada ibu hamil trimester ketiga. Jadi kita membahasakannya memang di atas 28 minggu. Walaupun secara teori memang bisa terjadi di usia kehamilan lebih dari 22 minggu. Solusio plasenta itu sendiri adalah plasenta atau ari-ari yang lepas sebelum waktunya atau sebelum bayi lahir. Jadi kita harus menjelaskan apa itu solusio plasenta. Jadi solusio plasenta adalah plasenta yang lepas sebelum waktunya atau sebelum bayi lahir. Tandanya apa? Kita juga harus jelaskan tanda-tandanya. Tandanya adalah adanya perdarahan ya, perdarahan lewat jalan lahir disertai dengan nyeri perut yang hebat. Ya, dan perdarahannya ini berwarna merah kehitaman. Nah, tanda-tanda juga kita harus jelaskan kepada ibu hamil tersebut. Terus uterusnya tegang atau karena kontraksi sehingga menyebabkan nyeri perut yang hebat. Nah, ini ada gambarnya ya, yaitu ini plasenta yang normal ya, menempel seperti ini. Dan ini adalah plasenta yang sudah terlepas padahal janin masih ada di dalam kandungan. Nah, seperti ini. Ini adalah perlepasan plasenta dan terjadi perdarahan yang ada di dalam ya. Lalu selanjutnya adalah plasenta previa. Nah, ini juga sama ya, seperti tadi umur kehamilan bisa terjadi plasenta previa itu dimulai di atas 22 minggu. Plasenta previa itu sendiri nanti kita jelaskan juga apa itu pengertiannya, yaitu di mana plasenta ini atau ari-ari letaknya itu menutupi sebagian atau secara total ostium uteri internum ya. Kita jelaskan. Jadi plasenta ini terletak menutupi sebagian atau secara total dari jalan lahir.
Ya, tanda-tandanya apa saja? Tanda-tandanya adalah perdarahan berwarna merah segar dari jalan lahir, lalu perdarahannya ini tidak disertai dengan nyeri. Ya, macam-macamnya ini ada plasenta previa totalis, ya, ada plasenta previa lateralis dan juga ada plasenta previa marginalis. Dan yang terakhir adalah plasenta letak rendah. Nah ini normal plasenta itu kan dia menempel di bagian fundus ya, di atas ya, seperti ini. Tapi kalau plasenta previa itu dia ada di bawah dan menutupi jalan lahir ini. Nah, itu adalah plasenta previa. Lalu yang selanjutnya adalah tentang nyeri perut yang hebat. Nah, nyeri perut yang hebat pada kehamilan lanjut, kita jelaskan nanti. Ini terjadi biasanya bisa karena solusio plasenta, tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu selanjutnya adalah ada sakit kepala yang hebat. Sakit kepala yang hebat yang bisa terjadi di usia kehamilan trimester ketiga, ini biasanya menunjukkan masalah serius adalah apabila sakit kepalanya ini menetap dan tidak hilang dengan beristirahat. Kita jelaskan ke ibu bahwa sakit kepala yang dimaksud di sini adalah sakit kepala yang menetap dan tidak hilang dengan beristirahat. Dan sakit kepala hebat dalam kehamilan ini juga nanti mengarahnya itu adalah pada gejala dari preeklamsi dan juga hipertensi. Preeklamsi sendiri itu adalah keracunan kehamilan. Terus selanjutnya tentang penglihatan kabur. Nah, penglihatan kabur ini bisa terjadi atau biasanya disebabkan karena sakit kepala yang hebat itu tadi, ya. Dan itu bisa terjadi, ini mungkin akan menandakan preeklamsi atau bisa juga menandakan anemia. Jadi kita harus cek untuk lebih jelasnya. Kita harus cek dengan pemeriksaan laboratorium apakah itu nanti mengarahnya ke preeklamsi atau anemia. Pokoknya kalau yang namanya penglihatan kabur kita harus waspada kepada kedua ini, hipertensi atau preeklamsi dan juga anemia. Lalu adanya bengkak pada wajah dan juga ekstremitas atau tangan dan kaki. Nah, odem atau bengkak itu adalah penimbunan cairan yang berlebih dalam jaringan tubuh dan dapat diketahui dari kenaikan berat badan serta pembengkakan kaki, jari tangan, dan juga muka. Bengkak ini tidak akan hilang setelah beristirahat. Jadi, bengkak yang berbahaya ini adalah apabila saat si ibu itu mengalami bengkak, sudah dibuat beristirahat tapi tidak hilang, itu yang berbahaya. Ya, tapi kalau dia bengkak dan beristirahat sudah bisa hilang, itu tidak mengarah ke tanda bahaya. Untuk pemeriksaan lanjutannya, jika terjadi bengkak yang tidak hilang setelah beristirahat adalah langsung melakukan pengukuran tekanan darah untuk menentukan apakah itu nanti masuk ke hipertensi dan juga preeklamsi atau tidak. Ya. Lalu melakukan pemeriksaan protein urin ya. Kalau tekanan darahnya naik ya, protein urinnya positif, berarti dan juga diikuti bengkak yang tidak hilang setelah beristirahat ini nanti mengarahnya ke preeklamsi. Kita harus memberitahu ke arah sana. Nah, selanjutnya adalah gerakan janin berkurang. Oke, gerakan janin berkurang ya. Sebelum kita tahu apakah itu berkurang atau tidak, kita harus tahu kapan ibu sudah merasakan gerakan janin. Di mana normal gerakan janin dirasakan pertama kali pada ibu hamil itu pada saat dia hamil, umur kehamilannya 16 atau 20 minggu. Nah, untuk gerakan janin yang berkurang ini tanda gejalanya apa? Nah, jadi gerakan janin kurang ini, gerakan janinnya kurang dari 3 kali dalam periode 3 jam. Nah, pemeriksaannya adalah dengan cara meraba gerakan janin. Atau kita tanyakan atau kita lakukan anamnesa pada ibu, ya. Selama 12 jam atau selama 1 hari semalam, 24 jam itu berapa kali gerakan janin yang dirasakan oleh ibu. Dan kita kasih tahu dalam 24 jam itu ada minimalnya untuk gerakan janin adalah 20 kali. Nah, kita tanya apakah ada dalam 24 jam itu 20 kali gerakan janin. Apabila ibu menjawabnya
lebih dari itu, berarti dikatakan gerakan janinnya normal atau gerakan janin tidak berkurang. Lalu kita dengarkan DJJ, ya kita dengarkan DJJ-nya bagaimana, normal atau tidak. Nah, itu untuk melakukan pemeriksaan lanjutannya setelah kita lakukan anamnesa. Terus bisa juga kita lanjutkan dengan pemeriksaan USG, karena yang namanya gerakan janin berkurang nanti mengarahnya itu pada tanda-tanda gawat janin, ya. Kalau ditemukan gerakan janinnya kurang, lalu pada saat didapat gerakan janinnya tidak begitu terasa, lalu saat didengarkan DJJ-nya mengarah ke gawat janin, dan juga USG-nya juga mengarah ke sana, lah itu nanti kita mengarahnya adalah ke gawat janin, ya. Atau bahkan kalau tidak ada gerakan janin sama sekali, kita mengarahnya adalah ke IUFD atau intrauterine fetal death atau kematian janin di dalam kandungan. Selanjutnya adalah keluar cairan pervaginam. Nah, di mana keluar cairan pervaginam ini adalah keluarnya cairan berupa air dari vagina setelah kehamilan 22 minggu. Nah, ketuban dinyatakan pecah dini jika terjadi sebelum proses persalinan berlangsung. Ya, jadi keluar cairan pervaginam itu kita mengarahnya pada ketuban pecah dini atau ketuban pecah sebelum waktunya. Ya, di mana ketuban pecah ini dia pecahnya sebelum adanya proses persalinan. Pecahnya laput ketuban dapat terjadi pada kehamilan preterm atau prematur sebelum kehamilan 37 minggu maupun pada kehamilan yang aterm. Nah, selanjutnya setelah kita jelaskan semuanya, kita kasih tahu ke ibu, jika ibu menemui salah satu dari tanda bahaya tersebut, ibu harus segera datang ke tenaga kesehatan terdekat. Nah, itu adalah materi tentang tanda bahaya TM3. Sekarang saya akan membukakan tentang checklistnya. Oke. Nah, ini adalah checklist ya, checklist dari pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya trimester 3. Kita bicara checklist, kita itu adalah bicara bagaimana cara kita memberikan konseling, apa saja yang harus kita perhatikan. Nah, jadi saat kita memberikan konseling, yang kita perhatikan adalah yang pertama adalah ada sikap. Nah, nanti dalam poin sikap ini ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Lalu yang kedua itu adalah kontennya, ya, atau isi yang akan kita berikan. Kalau ini adalah tentang tanda bahaya trimester ketiga, berarti nanti isi yang akan kita berikan konseling adalah tentang tanda bahaya trimester ketiga, di mana materinya yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu yang ketiga itu yang harus kita perhatikan lagi adalah tekniknya. Nah, di dalam poin teknik ini juga ada beberapa poin yang harus dilakukan oleh seorang bidan agar konselingnya ini dapat maksimal dan dapat bermanfaat untuk pasien atau klien kita. Nah, kita mulai dulu ya. Jadi saya akan mencontohkan ya, seharusnya ini ada menggunakan lembar balik juga lebih bagusnya, atau mungkin alat peraga ya, maksud saya alat peraga, atau mungkin bisa juga dengan menggunakan PowerPoint juga bisa ya. Jadi harusnya memang harus ada alat peraganya saat kita melakukan konseling. Jadi untuk sikap, yang pertama sebelum kita melakukan pendidikan kesehatan adalah kita harus menyambut klien dengan sopan dan ramah. Selamat pagi, Bu. Atau bahkan kita bisa memberikan salam, assalamualaikum. Lalu selanjutnya adalah kita harus memperkenalkan diri dulu ke klien. Ya, jadi perkenalkan, nama saya bidan A, ya, yang mana di sini akan memberikan konseling tentang tanda bahaya trimester ketiga. Lalu kita juga dalam sikap kita harus bisa merespon reaksi klien. Apabila si kliennya ngomong, menanggapi, kita harus mendengarkan dan tidak boleh menyela. Terus kita harus percaya diri, tunjukkan bahwa sikap kita itu adalah sikap yang percaya diri. Dan jangan lupa yang terakhir pada poin sikap adalah menjaga privasi dengan cara kita minta izin untuk menutup gorden atau menutup
pintu ya saat sebelum kita melakukan konseling ya. Jadi kita minta izin terlebih dahulu. Mohon izin ya Ibu, saya mau menutup tirai atau menutup pintu terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Selanjutnya pada konten. Nah, konten di sini ini adalah yang pertama, sebelum kita menjelaskan apa saja tanda bahaya pada trimester ketiga, kita tanyakan dulu apakah si klien ini ada keluhan atau tidak ya, dengan cara seperti ini. Mohon maaf Ibu, apakah Ibu ada yang dikeluhkan saat ini? Lalu kita dengarkan keluhan dari si klien. Nah, selanjutnya kita jelaskan maksud dan tujuannya. Nah, caranya bagaimana menjelaskan maksud dan tujuan? Caranya seperti ini. Ya Ibu, setelah saya mendengarkan keluhan dari Ibu, maka di sini nanti saya akan menjelaskan tentang apa saja tanda bahaya yang biasa terjadi di trimester ketiga kehamilan. Apakah Ibu bersedia? Nah, seperti itu. Ya, lalu kita lakukan apersepsi atau kita lakukan menggali pengetahuan Ibu tentang tanda bahaya TM3 ini dengan cara seperti ini. Sebelumnya Ibu, apakah Ibu sudah pernah mengetahui tentang tanda bahaya trimester ketiga kehamilan? Itu apa saja? Nah, nanti kita dengarkan. Kalau dia sudah tahu, dia diketahui sejauh mana. Nah, kalau dia belum tahu, ya kita bisa langsung saja kita menjelaskan ke konten. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kita menyebutkan tanda bahaya di trimester 3 ini apa saja. Ya, jadi kita jelaskan. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa di tanda bahaya di TM3 yang bisa terjadi itu ada gejala preeklamsi, ada gerakan janin berkurang, perdarahan pervaginam, dan juga ketuban pecah dini atau KPD. Nah, jadi kita jelaskan. Ya, jadi Bu, untuk tanda bahaya kehamilan trimester 3 itu adalah ada gejala preeklamsi atau keracunan kehamilan, gerakan janin yang berkurang, dan juga perdarahan pervaginam serta ketuban pecah dini. Saya akan jelaskan satu persatu ya Bu nanti untuk tanda gejalanya. Jadi kita jelaskan yang pertama adalah tentang gejala preeklamsi. Ya, kita jelaskan. Jadi Bu, untuk gejala preeklamsi yaitu adalah pandangan mata kabur, ya, sakit kepala yang hebat dan menetap walaupun sudah dibuat untuk istirahat tapi masih sakit kepalanya. Itu tanda preeklamsi Bu. Lalu adanya nyeri ulu hati, bengkak pada muka dan tangan. Dan kalau ini terjadi pada ibu hamil, ini bahayanya adalah bisa terjadi kejang dan kematian. Dan untuk janin ini bisa terjadi gawat janin maupun kematian janin di dalam kandungan. Oke, selanjutnya kita jelaskan tentang gerakan janin yang berkurang. Nah, selanjutnya tanda bahaya yang selanjutnya adalah adanya gerakan janin yang berkurang Bu. Jadi gerakan janin yang normal itu adalah dalam 12 jam itu minimal 10 kali atau dalam 24 jam itu ada 20 kali. Nah, itu bagaimana pada ibu? Kita bisa menggali dari ibu bagaimana apakah ibu mengalami tanda gejala gerakan janin berkurang atau tidak, ya. Lalu kita jelaskan. Lah, Bu, kalau bahayanya bagi janin apabila gerakan janinnya itu kurang dari normalnya itu tadi, ya, itu dapat menyebabkan gawat janin atau bahkan mungkin kematian janin di dalam kandungan. Oke, selanjutnya kita jelaskan tentang perdarahan pervaginam. Nah, jadi Bu, yang selanjutnya adalah perdarahan pervaginam. Nah, kita jelaskan seperti itu. Jadi perdarahan pervaginam ini bisa berupa perdarahan yang bercak maupun mengalir yang bisa disebabkan karena solusio plasenta dan juga plasenta previa. Yang namanya solusio plasenta itu Bu adalah di mana plasenta atau ari-ari ini lepas sebelum janin lahir. Dan ini tanda gejalanya adalah perdarahan disertai nyeri perut. Perdarahannya berwarna merah kehitaman. Dan untuk plasenta previa itu sendiri adalah plasenta yang dimana letaknya tidak normal Bu. Plasenta previa ini letaknya itu bisa menutupi sebagian atau bahkan semuanya dari jalan lahir. Nah, untuk tanda gejalanya ini adalah adanya perdarahan tidak disertai nyeri dan juga perdarahannya ini berwarna merah segar. Untuk bahayanya terhadap
si ibu itu adalah terjadi shock hemorrhagic atau shock hipovolemik, bahkan sampai kematian. Dan untuk dari bahaya untuk janinnya adalah gawat janin dan juga kematian. Selanjutnya adalah menjelaskan tentang ketuban pecah dini ya. Jadi yang namanya ketuban pecah dini kita jelaskannya seperti ini. Yang selanjutnya Bu, itu adalah ketuban pecah dini. Dikatakan ketuban pecah dini apabila itu ibu mengalami pengeluaran pervaginam, cairan pervaginam seperti pipis ya, seperti BAK, tapi tidak terasa dan cairannya ini bening ya, agak ada budek sedikit ya, ada agak warnanya agak putih-putih bening ya, seperti itu, dan baunya anyir, dan ini terjadi sebelum adanya tanda-tanda persalinan. Nah, kita menjelaskannya seperti itu. Nah, kalau kita sudah jelaskan semuanya ya, selanjutnya kita menjelaskan ke klien ya, ini poin 14 adalah untuk segera menghubungi tenaga kesehatan jika terjadi tanda bahaya dari yang sudah disebutkan tadi. Jadi kita jelaskan seperti ini. Ya Bu, jadi kalau nanti Ibu menemui salah satu atau lebih tanda gejala atau tanda bahaya yang sudah saya jelaskan di atas itu tadi, Ibu bisa langsung segera menemui tenaga kesehatan, yaitu bisa bidan atau dokter, agar bisa segera ditangani dan tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu di poin 15 ini melakukan evaluasi. Kita lakukan apakah yang sudah kita jelaskan ini si ibu sudah paham atau belum, dengan cara menanyakan bagaimana ibu sudah paham, adakah yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya yang bertanya ya Bu ya. Lalu kita lakukan evaluasi. Kita tanya beberapa hal tentang hal yang sudah kita jelaskan tadi. Contoh, misalnya kita tanya, tadi macam-macam tanda bahaya TM3 apa saja ya Bu? Nah, itu salah satu contoh melakukan evaluasi. Lalu si ibu akan menjawab apakah jawaban si ibu itu sudah benar sesuai dengan apa yang kita jelaskan atau belum. Kalau belum, berarti si ibu memang belum memahami sebenarnya. Itu tujuan dari melakukan evaluasi. Selanjutnya adalah pada teknik ya. Kalau teknik ini adalah cara seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Caranya bagaimana? Apakah kita melakukannya secara sistematis, urut ya, ini semuanya urut. Lalu bagaimana bahasa yang kita gunakan, dimengerti atau tidak. Contoh, kita bicara tentang plasenta ya. Kalau ada beberapa orang yang nggak paham plasenta itu apa, jadi kita bicara plasenta atau ari-ari. Nah, seperti itu. Itu berarti kita sudah menggunakan bahasa yang dimengerti ya. Terus selanjutnya adalah penggunaan media ya. Ini tadi yang sudah saya jelaskan. Harusnya itu yang namanya konseling memang menggunakan yang namanya lembar balik ya. Jadi ada lembar balik atau mungkin dengan menggunakan leaflet atau mungkin dengan menggunakan PowerPoint. Terus teknik yang selanjutnya adalah teruji atau si bidan ini memberikan kesempatan pada klien untuk bertanya dan memberikan umpan balik ya, memberi kesempatan untuk bertanya. Dan selanjutnya adalah melakukan pendokumentasian tindakan yang sudah kita lakukan ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan mengenai konseling tanda bahaya TM3 ya. Semoga bermanfaat. Nanti kita bisa ketemu lagi dengan video-video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.